Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julius Remit dari mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Saya di sini akan melakukan pembelajaran video untuk keperluan UKIN, yaitu tugas akhir dari PPG saya di PPG dalam jabatan gelombang ketiga. Di sini NIM saya yaitu 20092301007. Adapun asal saya dari Kabupaten Bogor, sekolah saya yaitu SMK Pelita Ciampea Kabupaten Bogor. Mungkin itu saja dari saya akan melakukan kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wah, bangkunya nggak ada ya? Pinjam bangku dong. Apa kabar semuanya? Bagaimana waktu hari Senin? Apa tuh acara apa tuh? Bazar. Gimana perasaannya? Menyenangkan? Yakin? Nggak capek? Oh. Ini kelihatan lengkap, tapi ada beberapa yang masih kosong bangku. Kemanakah mereka? Belum datang? Ya sudahlah. Absen di mana? Pinjam absen dong. Pinjam ya. Baik, sebelum dimulai kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas untuk berdoa. Ya, betul Rafi. Doa dimulai. Doa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, di absen dulu. Adam Ramadhani, gak ada. Adit Irwansyah, Ahmad Solihin, Alsifa Chandra Putra, gak ada. Anwaluddin, Arya Dwi, Azril, Denis, Dimas Tri, Edwin, Fadlan, Fajar, Gilang, gak ada. Ihsan, Karina, M. Fajar, M. Fazril, Marsha Yudika, Mita Aulianti, Raihan, Eja, Paris, Ferdiansah, Haikal, Kabir Pai, Rafa Yudin, Revan Adrian, Sahrul, Williansah, Agus Rivaldi, Ajam, nggak ada. Hilal, Nijar, Haidar, Rizky Jahyudin, nggak ada. Musa, Nesi, Nujul, Raffi, Raijan, Ricak, Rizky, Satria, Siti Nur Samsiah, Tri Widya, Yoga. Oke, banyak juga yang nggak masuk ya. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas tentang hak asasi. Ada yang ingat apa itu yang dimaksud dengan pelanggaran hak?
Oke, silakan. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak? Pelanggaran hak adalah tindakan atau kejadian di mana hak merugikan atau dijamin oleh hukum, konstitusi, atau norma-norma kemanusiaan dilakukan atau tidak dilakukan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat temennya. Satu lagi. Siapa yang mau? Apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak? Oke, silakan. Penyiksaan, pelayanan diskriminatif, penganiayaan, perburuan, pemerkosaan, penjara paksa, pengadaan sembarangan. Oke, pembunuhan, penyiksaan katanya. Oke, terima kasih, jawabannya bagus sekali. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk kepada materi, nanti saya akan menampilkan video di sini. Tapi untuk memberikan kita semangat belajar, kita akan ice breaking dulu. Untuk supaya kita termotivasi dalam belajar. Siap? Ice breaking. Tugasnya adalah ikuti kata-kata saya. Siap ya? Ikuti kata-kata saya. Ayam. Ayo ikutin. Ayam. Bebek. Ayam. Bebek. Ayam bebek. Oke, bagus. Bebek, ayam bebek. Ada berapa bebeknya tadi? Tiga, empat. Diulang. Bebek, ayam, bebek. Ada berapa bebeknya? Lima. Tiga. Empat. Oh, salah. Tugas kalian apa? Ikutin ya. Ayam. Bebek, ayam. Ada berapa ayamnya? Nah, itu tadi. Kan saya tadi tanya, ada berapa ayamnya? Harus kalian kan mengikuti. Ada berapa ayamnya? Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Baik, anak-anak, saya memberikan motivasi buat kalian. Terima kasih yang sudah hadir di pagi hari ini. Mudah-mudahan yang belum hadir atau mungkin datang terlambat, macet di jalan ya, akan segera datang untuk mengikuti kegiatan belajar di kelas ini. Saya punya tujuan. Kami di sini belajar punya tujuan. Adapun tujuan pembelajaran yaitu kalian menganalisis sebuah video. Akan saya tampilkan nanti video. Kalian analisis kejadian apa yang terjadi, pelanggaran hak asasi apa yang terjadi di dalam video yang akan ditampilkan. Lalu tugas kalian selain menganalisis, mencatat pelanggaran-pelanggaran apa yang terjadi. Lalu kalian setelah mencatat, catatan tersebut dituangkan dalam sebuah laporan. Dibikin di Canva. Per kelompok ya. Nanti saya akan bagi kelompok. Atau kalian sendiri ada yang bikin kelompok. 6 kelompok aja. Dibikin di Canva, kalian menganalisis video. Apa saja pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Lalu dicatat, dibikin laporan di Canva, lalu si laporan tersebut dipresentasikan oleh kalian di depan. Bisa dipahami? Yuk, karena kalian sudah dewasa, silahkan bikin 6 kelompok deh. Coba berpikir. Bapak akan mempersiapkan media fokus. Dibagi 6 kelompok, dibagi 6 aja. Ini ada berapa? Dibagi 6. Duduknya per kelompok. Cari yang sedikit. Ya, perhatikan video ini. Kayaknya suaranya kecil deh. Perhatikan videonya. Suaranya kecil, jadi jangan berisik. Terima kasih. Silakan kalian analisa, keluarkan bukunya.
Jadi sudah sampai iya. Jadi ceritanya. Rizal, kenapa kamu sudah tadi? Mau siapa? Tadi saya bilang apa? Ibu jadi ibu jadi Tidak, saya ini pegang ya kamu makanya kamu belajar. Kita lanjutkan nanti ya. Sekarang boleh istirahat. Oh iya, minggu kemarin ada di rumah ya. Nah jadi, saya juga dapat tanya seperti apa sih? Jadi itu ceritanya. Iya, besok. Coba deh, mau besok. Kalau aja, saya mau ya. oke bisa Oke. Jadi, materi dari guru, laborasi, bersihnya belajar, terus kamu telah belajar, mereka belajar, belajar, itu bagaimana juga.
Mulai besok, dan seterusnya akan ada lebih baik dan lebih sopan. Terima kasih ya. Oke, kalau ada yang menarik, Oke, videonya selesai. Jadi apa sih pentingnya kita membahas materi sekarang? Pentingnya materi yang sekarang kita pelajari yaitu kita sebagai siswa harus tahu hak dan kewajiban kita. Sebagai seorang pelajar, kalian harus tahu kewajiban kalian. Seperti tadi yang video putarkan di video, masa seorang siswa tidak mengerjakan tugas? Masa seorang siswa ketika pembelajaran asik nonton apa tuh, handphone ya, lihat handphone. Itu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran haknya sebagai seorang siswa. Buang sampah sembarangan, bahkan bukan dibuang ke tong sampah, malah ke temennya dilempar pula. Seperti itulah perilaku seorang siswa yang tidak sesuai. Oke, kita lihat sekarang ke LKPD ini. Apa sih penyebab terjadinya pelanggaran hak? Bentar ya. Apa yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak? Kayak yang tadi si siswa dicontohkan oleh siswa di dalam video. Ini yang pertama. Yang pertama yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Satu dulu, ya. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Si anak yang tadi itu egois, mementingkan diri sendiri, tidak peduli teman-temannya di dalam kelas. Yang penting si anak laki-laki ya, yang penting saya happy, yang penting saya senang, yang penting saya bisa mendengarkan musik, bodo amat yang lain tidak peduli saya. Itu egois seperti itu. Saya membuang sampah sembarangan, saya membuang sampah dilempar, saya membuang sampah kepada teman saya, itu terserah saya. Bodo amat orang lain apa ya, kena sampah, dilempar sampah, saya tidak peduli. Itu kan egois yang seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, apa nih yang kedua? Oh ini, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini contoh, ada sebuah gambar, di situ udah jelas rambu-rambunya dilarang belok, dilarang putar balik, ada rambu-rambunya. Tapi apa yang terjadi? Itu pengendara motor malah putar balik. Berarti rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalau dicontohkan kepada si anak sekolah tadi, rendahnya kesadaran sebagai seorang siswa. Sebagai seorang siswa harus mengerjakan tugas, tapi tidak mengerjakan tugas. Sebagai seorang siswa harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya, tapi dia tidak mendengarkan. Malah ketika ditanya oleh guru, malah menjawabannya kepada yang lain. Kan tidak nyambung. Tentang Wali Songo, padahal guru KWU, kewirausahaan. Yang ketiga, ini kasihan sekali. Sikap tidak toleran. Ini gambar ikan, sekelompok ikan berwarna orange dan satu ikan berwarna hitam. Ditolak, jangan gabung dengan ikan warna orange karena itu bukan circle kami. Itu tidak toleran. Yang kedua, yang berikutnya, gambar kedua,
hanya gambarnya orange, tidak bisa gabung dengan warna yang hitam, biru, dan seterusnya. Itu tidak toleran. Atau mungkin karena kau ya agamanya non muslim, jangan gabung dengan agamanya muslim. Tidak seperti itu kan kita. Kita toleran. Dengan siapapun kita bisa masuk. Yang ke berapa ini? Keempat. Penyalahgunaan kekuasaan. Dia punya kekuasaan tapi menyalahgunakan kekuasaannya. Dia jadi seorang pemimpin tapi menyalahgunakan kepemimpinannya. Contoh di situ korupsi. Gambar yang kedua, menindas orang kecil. Kalau pemimpin berarti menindas rakyat. Kita ditindas oleh pemimpin kita. Mentang-mentang dia sedang berkuasa. Itulah yang disebut dengan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ke berapa? Kelima ya. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukumnya tidak tegas, yang mengakibatkan pelanggaran hak. Contohnya apa? Contohnya ketika ada orang-orang yang berbuat salah, ada orang-orang yang mengambil uang rakyat atau koruptor, dibiarkan begitu saja atau ditangkap, dipenjara, tapi hukumannya hanya beberapa tahun saja karena potongan-potongan remisi dan lain-lain. Yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Ini yang terakhir. Teknologi disalahgunakan. Yang harusnya dipakai untuk hal-hal yang positif malah digunakan hal-hal yang negatif. Seperti contoh, kalian punya teknologi, kalian punya gadget, punya handphone, sudah dilengkapi dengan internet. Ketika guru memberikan tugas, apapun itu, kalian menyalahgunakan teknologi, yaitu dengan untuk mencari jawaban-jawaban. Atau ketika guru menjelaskan malah main handphone, scroll-scroll WA dan lain-lain. Itu kan menyalahgunakan teknologi, padahal kita sedang belajar. Oke, inilah adalah penyebab terjadinya pelanggaran hak sebagai warga negara. Sekarang kalian sudah menyaksikan video, sudah menganalisis video. Silakan kalian berdiskusi, bikin tugas. Yang tugas tersebut nanti dibikin dalam bentuk Canva, laporan seperti apa ya? Kayak begitu tuh. Dan presentasikan di depan. Kira-kira berapa menit? 15 menit cukup? Cukup ya, 15 menit cukup. Nanti 15 menit kemudian untuk presentasi. Setelah itu selesai. Silakan dibikin, berdiskusi. Untuk disepakati, halo semuanya, kita bikin kesepakatan. Untuk disepakati, tadi udah 15 menit ya. Terus presentasinya mau kelompok mana dulu? 1 sampai 6 aja, berurutan kali ya. 1, 2, 3, oke itu udah disepakati ya. Silakan dilanjutkan. Yuk silakan dibikin tugasnya. Oh, tadi ada tamu ya? Mau masuk ya? Tadi di mana? Udah nggak ada. Nanti obat tunjuk aja. Ini, yang ini, yang ini.
Bagus. Ini mana? Yang ini mana? Yang ini. Oke, bagus. Ini mana ini? Ini mana? Coba lihat. Yang mana? Yang mana? Satu, dua, tiga, empat, enam. Oke, ini mana? Yang ini mana? Yang ini mana? Kenapa ke sini? Tanpa ini kan Yang mana nih? Yang ini. Yang mana? Oke, itu maksudnya. Ini mana? Yang itu. Ini. Ini. Perasaan ini udah deh. udah. Itu tuh. Makanya ngobrol di sini. Jangan sampai sama. Waktunya tinggal 10 menit lagi untuk membuat laporan untuk berdiskusi. Oke, bagus. Terus diskusi. Kelompok pertama maju ke depan. Untuk presentasi, tolong yang lain didengarkan. Ininya yang mana? Coba lihat. Yang ini. Sini satu orang. Yang mana? Yang mana? Tunjuk. Yang ini ya. Jangan ngalangin itu. Jangan ngalangin. Bagi dua. Di sana. Di sana. Di sana juga. Ya. Iya, sok agak geser ke sana. Oh iya, kelompok satu udah jelas. Sok didengarkan ya. Kelompok satu mau presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil mengamati video pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban seorang pelajar. Oke. Pelanggaran hak yaitu diantaranya ada 3, yaitu 1. Hak mendapatkan materi dari guru. 2. Hak mendapatkan kewajiban terkait sosial. 3. Hak mendapatkan kenyamanan dalam belajar. Ada juga pengingkaran kewajiban diantaranya adalah 1. Dalam sekolah. 2. Seragam tidak rapi. 3. Menerangkan mudik. 4. Tidak memperhatikan pembelajaran dari guru. Oke, ini hasil pengamatan yang dilakukan oleh kelompok 1 tentang pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Dicatat oleh kelompok 1 di sini ada 3 pelanggaran hak ya. Yang pertama yaitu hak mendapatkan materi dari guru. Itu hak semua siswa mendapatkan materi dari guru. Hak kalian mendapatkan materi dari guru. Jadi kalau ada guru yang tidak masuk, hak kalian sudah diambil oleh guru tersebut. Karena hak kalian adalah mendapatkan materi dari guru. Yang kedua, hak mendapatkan fasilitas yang layak dari sekolah. Apapun itu, mau lab, mau kelas, tempat sampah juga itu fasilitas. Kalau tidak ada, berarti pelanggaran hak. Yang ketiga adalah mendapatkan kenyamanan dalam belajar. Gimana mau nyaman belajar kalau siswanya berisik? Itu adalah hak setiap siswa mendapatkan kenyamanan dalam kegiatan belajar. Lalu di sini adalah pengingkaran kewajiban. Datang terlambat ke sekolah itu kan kewajiban. Datang tepat waktu, tapi si siswa tersebut datangnya terlambat ya. Itu adalah merupakan pengingkaran. Diingkari kewajibannya dan seterusnya. Oke, kelompok 1 terima kasih untuk presentasinya. Tepuk tangan buat mereka semua. Silakan kembali duduk. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Sini 1 orang. Yang mana nih? Ini nih, tunjuk di sini. Oke. Jangan di papan tulis. Atau masa sendiri di sini, bagi 2. Ya, tolong didengarkan. Temannya akan presentasi. Kelompok 2, silakan kelompok 2 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil mengamati video pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban seorang pelajar. 2. Hak mendapatkan pelajar. 3. Hak mendapatkan materi aman. 4. Hak mendapatkan teman yang baik. Pengingkaran kewajiban pelajar. 1. Datang terlambat ke sekolah. 2. Majelis sekolah tidak rapi. 3. Memainkan HP di kelas. 4. Tidak mengerjakan tugas atau PR. Oke, itu adalah hasil pengamatan kelompok 2 ya. Ada yang beda dari kelompok 1. Nomor 4, pelanggaran hak. Di situ tidak boleh hak mendapatkan teman yang baik. Hak kalian mendapatkan teman yang baik. Jangan sampai punya teman yang kurang baik atau tidak baik. Kenapa? Karena kalau punya teman yang kurang baik, khawatir kalian akan terbawa-bawa nantinya. Yang terakhir nomor 4, yang pelanggaran hak, pengingkaran kewajiban, yaitu tidak mengerjakan tugas atau PR. Anak yang tadi kan tidak mengerjakan tugas ya. Ketika gurunya menyuruh mengumpulkan tugas, menyuruh mengumpulkan buku, satu buku yang tidak lengkap, yaitu si anak tersebut. Oke, terima kasih kelompok 2, tepuk tangan buat kelompok 2. Baik anak-anak, dari 6 kelompok yang maju ke depan, rata-rata itu semuanya sama hasil analisisnya. Karena mungkin kalian satu pemikiran, di dalam video tersebut sangat jelas sekali pelanggaran haknya sebagai seorang siswa. Diulang ya. Pelanggaran kewajiban, pengingkaran kewajiban sebagai seorang siswa. Bagaimana siswa tersebut bajunya tidak rapi, tidak mendengarkan penjelasan dari guru, lalu memainkan handphone pada saat jam pembelajaran, mendengarkan musik,
tidak mengerjakan tugas, tidak mengumpulkan PR. Itu kan pelanggaran. Kewajiban sebagai seorang siswa. Itu kewajiban seorang siswa. Terus haknya apa? Kalian harus menjalankan kewajiban, terus hak kalian itu apa? Hak kalian adalah belajar yang nyaman. Itu hak kalian. Kalian boleh menuntut. Kami ingin belajar yang nyaman. Kami ingin tempat belajar yang tenang. Kami ingin punya ruangan, kami ingin punya laboratorium yang lengkap. Dan alhamdulillah ya, di sini kita punya laboratorium yang ada di kebun kacang itu. Walaupun jauh dari sini, tetap aja kalau praktek kan kalian ke sana ya. Itu adalah hak kalian. Kelasnya juga nyaman di sini. Kalau dibandingkan dengan kelas yang lain yang ada di depan sana, berisik sekali. Di sini, di belakang, di samping itu nggak ada kelas. Tenang-tenang saja. Paling juga sekali mobil lewat, bunyi mobil, karena bawa barang dari material atau dari belakang sana. Itu adalah hak kalian, mendapatkan kenyamanan saat sedang belajar. Lalu tadi ada yang nulis, hak mendapatkan teman yang baik. Ya, siapa sih yang tidak ingin punya teman yang baik? Siapa sih yang ingin punya teman yang tidak baik? Tentunya pasti inginnya yang baik punya teman. Karena ketika punya teman yang baik, otomatis kita akan terbawa oleh si teman tersebut. Mereka dia baik, kita pun akan ikutan baik. Seperti itu. Oke, anak-anak kelas TKJ 2, presentasinya sudah selesai. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tidak dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang ingin menyimpulkan? 2 orang saja deh. Silakan angkat tangan. Oh, ada 2. Satu-satu. Yang mana duluan? Yang agak depan duluan. Silakan bacakan kesimpulannya. Yang keras supaya teman-temannya mendengar. Yang pertama, yang membaca kesimpulan hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Oke, terima kasih. Kesimpulan. Ya, yang kedua, silakan bacakan kesimpulannya. Sebagai seorang pelajar dan warga negara, kita harus seimbang dalam hak dan kewajiban. Oke, sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang warga negara, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban. Kita menuntut hak saja, sedangkan kewajibannya tidak, atau kan tidak adil namanya. Kita menuntut, kalian menuntut hak kalian, fasilitas yang layak, tempat yang enak, kelas yang bersih. Sedangkan kewajiban kalian tidak dijalankan. Kan percuma. Kalian ingin punya kelas yang tenang. Kewajiban kalian tidak datang sekolah. Buat apa sekolah yang bagus? Buat apa kelas yang nyaman kalau kalian tidak sekolah? Itu ya yang dimaksud dengan apa yang dibacakan tadi dalam kesimpulan. Baik, anak-anak, materi untuk pagi ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kecerdasan berpikir untuk mampu menerima ilmu dari guru-guru kalian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum.